menungso sing teka menyang Gunung Lawu njaluk kamulyan. Menyang Lawu kene iso wenehi kamulyan. Urip sugih bondo tanpa rekoso. Ananging kabeh iku ana pamrihe. Sanak lan kadange kudu melu mrene. Karena itulah pasti teman-teman sering atau pernah melihat orang yang bapaknya kayanya mblegedu, duitnya banyak banget, tapi ketika jatuh ke anak dan cucunya, ini jatuh melarat, bahkan tidak punya apa-apa. Persyaratannya iki siapno pitik sak kandang. Pitik sak kandang tentu di sini ada jagonya, ada induknya, dan ada anak-anaknya. Disinilah kehebatan si iblis. Apakah para pendaki yang ada di gua tadi ini adalah hasil dari tumbal pesugihan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu kembali dengan Kang Si. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Di video kali ini saya masih ingin membahas topik tentang pesugihan di Gunung Lawu. Mungkin dari 2 video yang sudah saya upload sebelumnya, teman-teman ini timbul sebuah pertanyaan. Benar gak sih di Gunung Lawu sana ini ada tempat yang digunakan untuk mencari pesugihan? Kemudian seperti apakah caranya, bagaimanakah alur ceritanya, dan lain sebagainya. Karena itulah di sini saya akan berpatokan pada 2 video yang sudah saya upload sebelumnya, yaitu video tentang 2 kejadian ganjil yang terjadi di Gunung Lawu. Yang pertama yaitu kejadian yang dialami oleh teman saya Wahyu Subuh dari Madiun, yang pada saat itu dia ini diperlihatkan oleh kakek-kakek berjubah putih kejawen. Dia ini diajak jalan-jalan masuk ke sebuah gua, yang mana di dalam gua tersebut ini ada beberapa pendaki di dalamnya. Bayangin saja teman-teman masuk ke sebuah gua yang sudah usang, kemudian di dalamnya ini ada beberapa pendaki. Mereka ini masih berpakaian lengkap layaknya pendaki, ada yang memakai tas, ada yang pakai pakaian kudre. Kemudian pada saat kita menyapa mereka, mereka ini hanya diam. Seolah-olah kita ini hanya bisa melihat tapi tidak dapat berkomunikasi. Sebagian dari mereka ini ada yang hanya mondar-mandir, dan sebagian dari mereka ini hanya duduk diam dengan pandangan kosong. Siapakah mereka? Kemudian untuk kejadian ganjil yang kedua, ini dialami oleh Wahyu Subuh pada saat melakukan pendakian ke Gunung Lawu lintas jalur. Jadi dia ini melakukan pendakian dari Candi Cetha yang kemudian tanpa sengaja turun lewat Cemoro Sewu. Jadi pendakian lintas jalur tapi tanpa sengaja, tanpa ada niat. Sampai di pos 5, Wahyu Subuh ini mendapatkan firasat di dalam mimpinya bahwa keempat temannya ini meninggal semua, jatuh dari pohon yang ada di Gunung Lawu. Sampai akhirnya hal tersebut diceritakan teman-temannya. Ada 2 teman yang menangkap firasat tersebut. Keduanya ini mengajak turun. Setelah mereka bertiga ini sepakat untuk turun, di tengah perjalanan mereka ini menemukan sebuah rumah gedong. Di Gunung Lawu ada rumah gedong. Rumah ini besar, terbuat dari papan, 90% terbuat dari kayu. Sedangkan untuk gentengnya ini masih dari jerami. Di dalam rumah tersebut tidak hanya 1 atau 2 orang, 10 lebih. Dan 1 dari mereka ini duduk di kursi yang agak tinggi. Yang ingin saya bahas di sini adalah pesan yang disampaikan oleh beliau kepada Wahyu Subuh dan teman-temannya. Akeh menungso sing teka menyang Gunung Lawu njaluk kamulyan. Akeh menungso sing pengen urip mulya ning ora gelem rekoso. Kabeh wis padha keblinger lali marang pangerane. Menyang Lawu kene iso wenehi kamulyan. Urip sugih bondo tanpa rekoso.
Ananging kabeh iku ana pamrihe. Sanak lan kadange kudu melu mrene. Jika kita flashback, banyak sekali sejarah-sejarah yang menceritakan tentang perjalanan Prabu Brawijaya sebelum beliau ini mungsa ke Gunung Lawu. Namun di sini saya lebih dominan ke cerita yang tidak disejarahkan, yang tidak masuk di dalam buku sejarah. Seperti video saya pada saat saya wawancara dengan salah satu juru kunci Alas Ketonggo Serigati, beliau mengatakan bahwa ternyata Prabu Brawijaya ini terakhir menanggalkan pakaian kerajaannya ini di Alas Ketonggo. Dan beliau ini melanjutkan perjalanan ke Gunung Lawu hanya menggunakan pakaian yang sederhana. Dan di ceritanya Wahyu Subuh, hampir semua orang yang ada di rumah itu menggunakan pakaian sederhana, layaknya orang-orang dahulu yang menggunakan celana hitam komprang. Satu wanita di rumah itu menggunakan pakaian dari jari kemben itu loh, yang sampai dada, kemudian memakai selendang. Jika memang demikian, apakah benar sosok yang ada di kursi tinggi ini tadi adalah Prabu Brawijaya? Kemudian selanjutnya adalah, benarkah di Gunung Lawu sana ini ada yang bisa memberikan kekayaan seperti yang disampaikan oleh beliau? Neng Gunung Lawu kene iki iso ngowehi kamulyan. Urip sugih bondo tanpa rekoso. Itu adalah kalimat yang disampaikan oleh beliau. Kemudian jika pertanyaan ini kita sampaikan pada orang-orang pelaku spiritual yang sering datang ke Gunung Lawu, tentu jawabannya adalah ya. Kemudian kalau menurut saya pribadi, insya Allah memang iya. Jawaban saya ini berdasar dari apa yang sudah saya pelajari dari agama Islam. Bahwa Allah telah mengatakan lautan dan gunung-gunung dan lembah-lembah ini adalah tempatnya para jin, tempatnya para iblis. Sedangkan tugas mereka ini menyesatkan manusia. Bisa saja dengan cara iming-iming sebuah harta benda, kemudian manusia ini terlengah dan mengikutinya. Tapi untuk mencapai keinginan tersebut, apakah semudah itu? Tentu tidak. Jadi di sini saya kasih gambaran sedikit ya teman-teman. Orang yang menjalani hidupnya dengan melakukan pesugihan, ini tidak semudah ketika kita bekerja. Kita kerja datang pagi, sudah jelas kita akan mendapatkan upah. Tapi untuk para pelaku pesugihan, ini bisa sampai berkali-kali. 1 kali gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal, dan seterusnya. Intinya untuk melakukan pesugihan, ini tidak semudah seperti yang kita bayangkan. Karena memang di dalamnya ini ada beberapa perjanjian yang harus kita penuhi. Gambarannya adalah begini, apabila kita ingin melakukan pinjaman terhadap bank, tentu ada salah satu orang yang ditugaskan untuk mensurvei, mencari profil kita, kemudian mencari profil keluarga kita. Seberapa banyak harta yang kita miliki di rumah sana yang nantinya digunakan untuk jaminan. Begitu juga dengan pesugihan di gunung sana. Lewat video ini saya ingin berpesan kepada teman-teman, tidak usah tergiur dengan pesugihan seperti itu. Karena orang yang kaya karena melakukan pesugihan, gambarannya seperti ini ya teman-teman. Ada pohon ubi rambat. Jika kita memanennya, ini kita tarik semuanya, buah yang ada di hampir setiap pohon ini akan ikut ketarik semua. Padahal bisa saja ubi yang ada di ruas-ruas dahan yang lain ini adalah milik anak cucu kita. Ini adalah jatah anak cucu kita. Tapi karena saking serakahnya kita, satu pohon ini kita ambil semuanya, bros. Sehingga yang terjadi adalah anak cucu kita ini nanti tidak akan kebagian. Itu gambaran yang paling mudah. Dengan kata lain, sampean bisa saja kaya dengan lelaku pesugihan. Tapi harta yang sampean dapatkan, harta yang sampean banggakan saat ini, itu sebenarnya adalah harta milik anak cucu kita. Karena itulah pasti teman-teman sering atau pernah melihat orang
yang bapaknya kayanya blegedu, duitnya banyak banget, tapi ketika jatuh ke anak dan cucunya ini jatuh melarat, bahkan tidak punya apa-apa. Karena apa? Karena jatah ini sudah diambil oleh bapaknya ini tadi. Kemudian bagaimana dengan kasus yang katanya di dalam pesugihan itu ada yang harus mengorbankan anggota keluarganya. Jadi begini, jin iblis ini tugasnya memang menyesatkan manusia. Seperti di cerita awal, ketika si iblis ini tidak terima ketika Allah menyatakan bahwa manusia ini derajatnya lebih tinggi dari makhluk-makhluk lainnya, si iblis ini tidak terima. Karena apa? Karena pada saat itu iblis ini memang lebih hebat dari manusia. Karena itulah saat itu si iblis ini memohon kepada Allah agar dia ini diberikan tugas untuk menggoda para manusia, menyesatkan para manusia. Disitulah Allah mengabulkan permohonannya. Dan untuk menyesatkan manusia, si iblis ini punya 1000 cara. Dan salah satunya adalah dengan iming-iming harta. Jadi ketika ada orang yang demi kekayaan, demi punya uang, dia ini rela mengorbankan anggota keluarganya, itu jelas tindakan yang sangat bodoh. Karena apa? Karena sesungguhnya harta yang dia miliki adalah harta yang semu, tidak nyata. Itu hanyalah hasil kamuflase dari si iblis ini tadi. Sebenarnya di video ini saya ingin menjelaskan secara gamblang, tapi bingung bahasa yang tepat itu seperti apa. Karena saya takut menjelaskan. Kemudian tadi saya menyebutkan bagaimana sih caranya untuk melakukan pesugihan. Contohnya di Gunung Lawu ya teman-teman. Jadi begini, area ini pasti ada penguasanya. Untuk dapat masuk ke area tersebut, kita harus melalui yang menguasai ini tadi. Anggap saja jika itu adalah sebuah kampung, kepala dusun. Melalui kepala dusun, kita dapat melakukan apa yang kita inginkan di dusun tersebut. Kepala dusun di Gunung Lawu sana ini disebut sebuah kuncen, atau boleh dibilang orang Jawa menyebutnya pelawangan. Siapakah pelawangan di Gunung Lawu sana? Di sini saya tidak berani menyebutkan. Tapi dari ciri-cirinya saya yakin teman-teman ini sudah bisa menangkap. Jadi si kuncen ini adalah perantara antara orang yang ingin kaya dengan cara pesugihan dengan si iblis ini tadi. Kemudian setelah ketemu, tentu si iblis ini tidak mau rugi. Dia akan memberikan beberapa perjanjian. Jika memang orang ini menyanggupi dan mau memenuhi apa yang dia inginkan, akan dikasihkan oleh si iblis ini tadi. Seperti contoh, dia ingin punya uang banyak yang berlimpah. Nah, si iblis ini juga bisa memberikan kekayaan semu tersebut, tapi dengan syarat. Biasanya orang Jawa dulu ini menyebutnya begini, persyaratane iki siapno pitik sak kandang. Bahasa pitik sak kandang ini adalah filosofi atau kata lain. Yang dimaksud pitik sak kandang ini adalah keluarganya. Pitik sak kandang tentu di sini ada jagonya, ada induknya, dan ada anak-anaknya. Disinilah kehebatan si iblis. Jadi bisa saja setiap setahun sekali di bulan apa dia ini disuruh untuk menyembelih ayam ke tempat tersebut. Di situ dia menyembelih ayam. Tapi yang terjadi di sisi lain, keluarganya ada yang meninggal di rumah. Itu adalah bahasa kiasan yang digunakan oleh iblis untuk mengelabui manusia. Kemudian selanjutnya adalah, apakah para pendaki yang ada di gua tadi ini adalah hasil dari tumbal pesugihan? Di sini saya tidak mengatakan iya. Karena begini penjelasannya. Bisa saja alur cerita yang terjadi, mereka ini adalah korban dari perjanjian-perjanjian orang tuanya. Bisa juga korban dari perjanjian nenek-neneknya, atau bahkan moyang-moyangnya dulu. Karena apa? Karena sekali kita membuat perjanjian dengan iblis, itu tidak akan ada putusnya. Tidak ada yang namanya ingkar janji.
Sehingga si korban yang tidak tahu apa-apa, bahkan orang tuanya yang tidak tahu apa-apa, tahu-tahu. Kemudian di sini kita tidak dapat langsung menyalahkan bapaknya atau neneknya. Bisa saja si korban ini adalah korban perjanjian dari moyang-moyangnya yang dulu. Karena itu sungguh celakalah bagi orang-orang yang meminta ke selain Allah atau menyekutukan Allah. Buat apa kita terlihat kaya, buat apa kita punya harta menumpuk, tapi kehidupan kita ini tidak ayem, hati kita ini tidak tenang. Penuh dengan emosi. Buat apa kita mencari harta hanya agar dibilang kaya dengan cara pesugihan seperti itu? Kemudian jika kematian itu sudah datang kepada kita, apa artinya semua yang telah kita korbankan hanya demi setumpuk harta ini tadi? Saya Kang Zi, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.